Belum diketahui pasti di mana keberadaan Sahroni saat memberikan sambutan secara daring itu. Namun kemunculan sosok Sahroni secara daring memantik beragam komentar warganet. Di antara komentar warganet ada yang mengkritis ucapan Sahroni yang tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Pemirsa, kalau seandainya percaya diri harus secukupnya ya. Jangan seperti Lisa Mariana. Yang kalau kita lihat-lihat nih pemirsa ya, PD-nya itu nggak ada selangit gitu pemirsa. Karena tinggi banget, nggak ada ceilingnya bahkan. Ditolak damai oleh RK udah pastilah ya. Lisa punya rencana baru. Yang pasti LM tetap santuy. Bolak-balik minta maaf ke Bu Cinta menghadapi serangan dan hujatan bertubi-tubi. Tetap santuy pemirsa. Secara kan dia yang buka skandal. Pasti sudah siap dong dengan segala skenario dan bahkan resiko-resikonya. Yang terpenting, penampilan tetap glowing. Job makin banjir dan eksis sana-sini plus bersama dengan brondong manisnya. Ancaman dan hujatan pun tentunya tidak dihiraukan dan gak mempan untuk Lisa Mariana Grande kalau kata James ya. Yang gak kalah pede pemirsa dari Lisa Mariana ada Sahroni yang mendadak muncul ala cowboy setelah ngilang usai huru-hara kemarin. Nah, bahkan pemirsa Sahroni ini kan udah muncul. Kemudian juga ada Uya Kuya, Eko Patrio, udah muncul semuanya pemirsa. Yang menariknya lagi, ini mereka yang sudah muncul tadi satu persatu beraktivitas kembali, berbagi dengan warga. Nah, James tuh nyari nih, kok nggak ada ya Mbak Nafa Urbah? Ini kelihatannya Mbak Nafa Urbah bertapanya kejauhan pemirsa. Atau mungkin masih kena mental. Masih was-was juga kelihatannya dengan hubungannya dengan Mas Sahroni yang mungkin aja bisa terbongkar. Emangnya ada hubungan apa sih? Yuk kita lihat pemirsa kabarnya dari Nafa Urbah. Check it out. Hampir sebulan menyembunyikan diri dari perhatian publik pasca rumahnya di Tanjung Priuk jadi sasaran penjarahan massa, Ahmad Sahroni tiba-tiba muncul di acara Munas Ikatan Motor Indonesia baru-baru ini. Semua yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025, calon Ketua Umum Bapak Moreno Suprapto, para senior, para teman-teman sejawat. Muncul secara daring penampakan Sahroni mendapat sorotan publik. Se-Indonesia, saya pertama-tama ucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang telah saya perbuat, baik secara langsung dan tidak langsung kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua Umum. Sekali lagi salam hormat semuanya. Belum diketahui pasti di mana keberadaan Sahroni saat memberikan sambutan secara daring itu. Namun kemunculan sosok Sahroni secara daring memantik beragam komentar warganet. Di antara komentar warganet ada yang mengkritis ucapan Sahroni yang tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Kemunculan Sahroni di depan publik mengikuti Uya Kuya dan Eko Patrio yang lebih dulu berani keluar dari persembunyiannya. Pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan putri saya. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Tapi kalau saya pribadi saya di Jakarta kok, dan nggak kemana-mana. Jadi maksudnya di Jakarta. Bahkan meski dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI, Uya Kuya dan Eko Patrio mulai rajin lagi membagikan video aktivitasnya pada akun media sosial masing-masing. Mereka seperti sudah move on dan mengikhlaskan peristiwa pahit di penghujung Agustus lalu. Selama
Selamat pagi. Sekarang saya akan melaksanakan Jumat Berkah, yaitu pelaksanaan Pansar Murah, tebus sembako untuk warga DKI Jakarta. Ada berbagai titik, baik hari ini, besok, maupun juga lusa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Tebus sembako hanya 5.000 bisa mendapatkan beras 5 kilo, gula 2 kilo, lalu juga ada teh, lalu ada minyak 1 liter gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa manfaat. Eko pulihkan kepercayaan dengan membuka pasar murah untuk warga. Sementara Uya Kuya mulai berbagi dan kembali fokus membela tenaga kerja Indonesia. Yang teranyar, Uya bersama istrinya Astrid mengurus pemulangan jenazah seorang pekerja imigran Indonesia dari Hong Kong ke Jember. Kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun, karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Tidak seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Sahroni, si cantik Nafa Urba justru belum juga muncul di hadapan publik pasca rumahnya dijarah massa. Ada yang menyebut Nafa mudik ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah. Selain masih mengasingkan diri, Nafa Urba juga menghapus akun media sosialnya. Sepertinya Nafa kena mental hingga belum move on dan belum berani berhadapan dengan publik. Apalagi pasca penjarahan riwayat pendidikan formal Nafa yang hanya sampai SMA, serta hubungan spesialnya dengan Sahroni jadi sorotan. Siapa sih yang tak kenal diva dangdut Inul Daratista? Dari kalangan pejabat hingga masyarakat, biasa pasti kenal dengan diva dangdut yang satu ini. Namun baru-baru ini gara-gara kedekatan Bunda Inul dengan para pejabat atau tokoh masyarakat, ada saja yang bikin Bunda Inul tersulut emosi. Ya, gak ada angin gak ada hujan, Inul dituding terima uang panas. Gak cuma kena hujat haters, tapi juga dengan teman sendiri. Untuk itu melalui sosial media pribadinya, Inul pun auto-klarifikasi dan mencurahkan isi hatinya. Percayalah, bidang saya cuma dunia nyanyi dan bisnis. Tak sepeser pun ada uang lainnya dan money laundry mampir di saya kecuali honor show. Jadi ketika saya berfoto dengan orang besar, janganlah dipolitisir aneh-aneh. Saya bangga wong deso punya foto orang-orang hebat. Saya tahu kapasitas saya tahu kemampuan saya, dan saya tahu lulusan sekolah saya tidak tinggi juga, dan menjaga untuk bisa menjadi wakil rakyat itu takutnya tidak amanah, insya Allah. Jadi saya sadar bahwa kemampuan saya tidak di situ, kemampuan saya sebagai seorang penghibur. Menanggapi hal tersebut, Bunda Inul cuek dan gak mau ambil pusing tentang nyinyiran negatif orang-orang yang syirik padanya. Inul fokus mempercantik diri, gak cuma sendirian. Inul juga mengajak Mas Adam jalani terapi stem cell di Semarang. Beberapa kali aku ke treatment itu, cuma lama-lama kok di sini jadi benyek. Jadi nggak usah lah. Sekarang aku treatment stem cell aja lah dulu gitu. Agak lumayan kenceng dikit gitu. Belum sih, belum operasi. Doain ya nanti aja kalau udah udah mulai kisut-kisut lah baru. Menolak tuang gak cuma lewat terapi stem cell, Inul yang belum lama ini sempat divonis mengidap penyakit usus langka. Untuk itu, Inul kini rajin berolahraga dengan rutin menjalani treadmill, meski hanya di rumah saja. Oh, jadi aku
kemarin kena bakteri langka, bahkan 1 bulan baru kesehatan baru pulih gitu. Ya kayak orang kena COVID gimana ya? Dirasakan apa sih? Waduh, nggak karu-karuan udah. Saya kan makannya sehat, olahraganya sehat, pol. Tapi masih ada treatment 3 kali, stem cell udah 2 kali, tinggal 1 kali lagi. Mungkin sebelum Desember nanti stem cell. Sejak pedangdut berusia 45 tahun ini mengidap penyakit bakteri langka ini, maka pola makannya juga ikut diatur. Saat ini Inul juga nggak mengkonsumsi makanan gluten free seperti makan roti, kopi, dan juga belum boleh melakukan aktivitas berat. Termasuk olahraga berat juga dilarang dokter. Kalau aku olahraga kecil biasanya kalau pagi disuruhnya jalan pagi gitu. Oh kalau aku sekarang karena kena radang usus besar jadi aku gluten free, nggak susu, nggak kopi, pokoknya roti-rotian juga enggak. Guru yoga ada, guru pilates ada, guru nge-gym ada, semuanya ngumpul kalau lagi seharian olahraga. Pada intinya pemirsa, kalau kita mungkin ya mau tetap terlihat muda dan menolak untuk tua itu banyak banget pilihannya. Kalau Bunda Inul anti oplas tapi pilih terapi stem cell berdua nih dengan Mas Adam. Sweet banget kan? Tapi ya pemirsa, ngomong-ngomong kan stem cell ini pakai uang halal ya. Cuannya itu hasil dari kerja keras, bukan dari uang panas. No. Pemirsa Celepo News, jangan lupa ya untuk terus saksikan Celepo News hari Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di MNC TV. Rumahnya Seleb, saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa. Bye-bye.